Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito dari Prodi Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling pada peserta didik di sekolah. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan, di sini kita cari tahu dulu nih, apa sih dari fungsi bimbingan konseling dan implementasinya di dalam lingkup sekolah atau terhadap peserta didik. Bimbingan konseling memiliki peran sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya untuk menuju sebuah kemandirian. Bimbingan konseling ini juga berfungsi untuk memberikan pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, serta pengembangan pada peserta didik dalam lingkup sekolah. Adapun implementasinya merupakan sebuah penerapan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dengan cara melakukan perencanaan serta merancang tujuan yang jelas sebelum dilaksanakan. Dalam lingkup sekolah, guru bimbingan konseling dapat mengetahui dan juga memahami perilaku dan juga memberikan bimbingan konseling kepada peserta didik. Nah, setelah kita memahami fungsi bimbingan konseling dan juga implementasinya di dalam sekolah, di sini kita akan membahas apa sih peran konselor di dalam sekolah atau di dalam lingkup sekolah terhadap peserta didik. Seorang konselor di dalam lingkup sekolah memiliki beberapa peran, di antaranya yaitu merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan hasil asesmen untuk pengembangan program bimbingan dan konseling. Kemudian juga merancang program bimbingan dan konseling beserta perangkat layanannya, yaitu RPL, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan individual, konseling kelompok, konsultasi, kunjungan rumah dalam bentuk layanan individual, kelompok kecil ataupun kelompok besar. Selain itu, konselor juga mengimplementasikan program bimbingan dan konseling dan layanan-layanannya. Kemudian menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling dan juga melakukan penelitian dalam bimbingan dan konseling. Nah, setelah itu ada beberapa macam-macam layanan peserta didik. Di sini ada 4 layanan. Yang pertama, bidang layanan pribadi, kemudian bidang layanan sosial, bidang layanan belajar, dan juga bidang layanan karir. Bidang layanan pribadi merupakan proses pemberian bantuan dari konselor atau guru bimbingan konseling kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab untuk mencapai perkembangan secara optimal. Bidang ini memiliki tujuan untuk membantu peserta didik mampu memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kekurangan baik kondisi psikis atau kondisi fisik untuk mencapai kesuksesan, mencapai kedewasaan, serta optimal dalam nilai-nilai luhur budaya dan agama. Kemudian selanjutnya, bidang layanan sosial merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik untuk memahami lingkungan dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, serta mampu mengatasi masalah-masalah sosial. Bidang ini memiliki tujuan untuk membantu peserta didik untuk mampu berempati terhadap kondisi orang lain, memahami keragaman latar sosial budaya, mengatasi konflik, serta dapat memiliki tanggung jawab ketika bekerja sama dengan orang lain. Kemudian, bidang layanan belajar merupakan proses konselor atau guru bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap terampil dalam belajar, dan mencapai hasil belajar secara optimal. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, serta kesiapan dalam menghadapi ujian. Kemudian, bidang layanan karir merupakan pemberian konselor atau bimbingan konseling untuk peserta didik agar dapat mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi,
serta dapat mengambil kesempatan yang tersedia agar tercapai kesuksesan dalam hidupnya. Bidang ini bertujuan agar peserta didik memiliki pemahaman diri dalam kemampuan, minat, kepribadian yang berkaitan dengan pekerjaan, mengetahui tentang dunia kerja dan informasi karir yang dapat menunjang kematangan kompetensi karir dan dapat membuat rancangan masa depan. Setelah itu, ada beberapa tahapan penyusunan program bimbingan konseling. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan peserta didik. Ini merupakan tahap awal dan sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang guru bimbingan dan konseling yang akan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Setelah data-data dari tahap mengidentifikasi masalah dan kebutuhan peserta didik dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi data tersebut untuk menentukan inti masalah dan kebutuhan yang sedang dihadapi peserta didik. Nah, selanjutnya setelah itu adalah melakukan diagnosis. Langkah ini merupakan langkah lanjutan setelah masalah dan kebutuhan siswa dapat diidentifikasikan oleh guru bimbingan dan konseling. Pada langkah ini, guru bimbingan konseling menetapkan masalah tersebut berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab munculnya permasalahan pada peserta didik. Setelah itu, menetapkan prognosis. Prognosis adalah perencanaan tindakan dalam memberi bantuan kepada peserta didik setelah dilakukannya diagnosis. Dalam tahap ini, guru bimbingan konseling menetapkan alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam memberi bantuan kepada peserta didik. Setelah itu, pemberian bantuan atau pelaksanaan konseling. Pemberian layanan konseling kepada peserta didik merupakan langkah penting dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Langkah ini dilakukan dengan berbagai pendekatan dan teknik agar tindakan yang dilakukan guru dapat membantu memecahkan masalah peserta didik. Biasanya layanan ini tidak dilakukan hanya sekali, melainkan dilakukan secara berulang-ulang dan juga bertahap. Nah, langkah terakhirnya adalah bentuk evaluasi dan juga tindak lanjut. Evaluasi adalah bentuk penting pada layanan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya evaluasi, guru bimbingan dan konseling tidak akan pernah tahu tingkat keberhasilan dan juga tingkat pelaksanaan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh teknik bimbingan dan konseling, yaitu teknik konseling behavioristik yang digunakan oleh RIBT untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat mendisiplinkan diri. Secara umum, teori ini terbagi menjadi dua, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. Dalam teori operant conditioning menekankan dua aspek, yaitu reinforcement dan punishment. Contohnya, ketika anak melakukan hal yang positif, maka kita memberikan respon positif atau bisa disebut dengan reinforcement ini. Kemudian, juga memberikan respon negatif pada perilaku yang tidak diinginkan sehingga tidak diulangi lagi oleh anak. Teori ini sering digunakan pada pendidikan peserta didik. Nah, teman-teman, alhamdulillah sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.